Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada saat ini, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dalam penjagaan, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas izin Allah dan perkenaan darinya kita kembali dapat bersua meskipun secara online itu pun dalam bentuk rekaman. Tetapi insya Allah tidak akan mengurangi keberkahan kita dalam belajar dan dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik untuk memaksimalkan potensi hidup kita di dunia dalam taat, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran studi Islam Akidah yang akan menjadi kajian kita pada hari ini adalah makna syahadatain. Makna syahadatain. Materi yang dikaji digali dari Quran surah, ya, Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Baik, teman-teman sekalian, memahami makna syahadatain, kita pahami bahwa syahadatain itu adalah dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Atau wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana memahami kalimat syahadatain ini melalui tadabbur Quran surat Al-Kahfi ayat 110? Inilah yang akan kita jelaskan dan uraikan di pertemuan secara online ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Artinya, kul katakan wahai Muhammad, innama sungguh hanyalah ana saya yaitu Muhammad, basyarun manusia biasa mislukum sama dengan kalian. Yuha ilayya diberikan wahyu kepada saya. Annama sungguh hanyalah ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian adalah Tuhan yang maha tunggal. Famangkana yarju liqa'a rabbi, maka siapa saja yang mengharapkan liqa'a rabbihi perjumpaan dengan Tuhannya, falyamal maka hendaknya dia beramal amalan solihan, amal yang soleh. Wala yusyrik dan tidak menyekutukan biibadati rabbihi dalam beribadah kepada Tuhannya ahada dengan sesuatu apapun. Teman-teman sekalian, perhatikan pada penggalan ayat, yaitu di bagian awal ayat. Qul, perintah Allah kepada nabinya, katakan wahai Muhammad, innama sungguh hanyalah ana saya yaitu Muhammad, basyarun manusia biasa mislukum sama dengan kalian. Baginda Nabi diperintah oleh Allah untuk mendeklarasikan kepada umatnya akan jati diri beliau, bahwa beliau adalah manusia biasa, basyarun. Di dalam Al-Quran, teman-teman sekalian, ada 4 istilah manusia. Di dalam Al-Quran ada 4 istilah manusia. 4 istilah itu yang pertama adalah al-insan. Yang kedua an-nas. Yang ketiga Ibnu Adam. Dan yang keempat al-bashar. Al-insan maksudnya adalah manusia itu terlahir dengan sifat-sifat insaniah. Sifat insaniah itu ada yang positif,
dan ada yang negatif. Kemudian manusia disebut dengan an-nas karena manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial. Dan manusia disebut dengan Ibnu Adam karena manusia adalah keturunan Adam alaihi salam. Adapun kemudian manusia disebut sebagai al-bashar sebagaimana yang ditekankan di dalam ayat ini adalah bahwa manusia itu makhluk biologis. Makhluk biologis maksudnya makhluk berkekurangan. Butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal, butuh istirahat, butuh pakaian, butuh menikah, dan seterusnya. Pada pada istilah yang keempat inilah Allah memerintahkan nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengumumkan kepada manusia bahwa beliau adalah al-bashar. Innama ana basyarun. Sungguh hanyalah saya basyarun mislukum sama dengan kalian semua. Nah, teman-teman sekalian, apa konsekuensinya Nabi itu sebagai al-bashar? Apa konsekuensinya Nabi itu sebagai al-bashar atau makhluk biologis? Konsekuensinya teman-teman sekalian, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh dikultuskan. Seperti halnya Nabi Isa alaihissalam yang dikultuskan sebagai Tuhan oleh pengikutnya. Meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa, tapi yang membedakan Nabi dari kita adalah bahwa Nabi itu yuha ilayya, diberi wahyu kepadaku. Maksudnya adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Allah. Apa yang disebut dengan wahyu Allah? Para ulama menjelaskan wa wahyullahi ila anbiya'ihi urfanun yajiduhu asyakhsu min nafsihi ma'al yaqin bi annahu min qibalillahi biwasitatin aw bi ghairi wasitah wal awwalu bi sautin yatamassalu li sam'ihi aw bi ghairi sautin. Wahyu Allah kepada para nabi itu adalah ilmu, di mana seorang nabi menemukannya atau mendapatkannya di dalam dirinya disertai keyakinan yang kuat tanpa keraguan bahwasanya hal tersebut dari Allah, baik dengan perantara diterima oleh nabi ataupun tanpa perantara. Yang pertama dalam bentuk suara yang didengar dan ada juga wahyu dalam bentuk selain suara. Nah, teman-teman sekalian, apa konsekuensinya Nabi itu yuha ilayya? Nabi itu mendapatkan wahyu. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah manusia yang dipilih menerima wahyu, maka beliau menjadi qudwah teladan bagi umat manusia. Beliau teladan secara khusus bagi umat yang membenarkan beliau, mengimani beliau, dan secara umum bagi seluruh umat manusia. Dan beliau qudwah teladan dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dan juga dalam masalah akhlak. Baik, meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berarti menjalani hidup sesuai dengan petunjuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam secara lisan, perbuatan, dan juga ketetapan. Maka segala apa yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa ucapan, perbuatan, dan juga ketetapan, itulah yang disebut dengan sunnah. Ya. Jadi kalau kita mendengar kata as-sunnah, maka itu artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan, dan juga ketetapan. Nah, ihwatal iman, ahibba azanillahu wa iyyakum ajmain. Kita lanjutkan teman-teman sekalian. Ya, kita lanjutkan.
Contoh penerapan sunnah itu adalah bahwa kana yuhibbu at-tayammuna mastata'a fi sya'nihi kullihi fi tuhurihi wa tarajulihi wa na'lihi. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu suka mendahulukan yang kanan ya dalam berbagai urusan-urusan beliau, khususnya urusan-urusan kebaikan, seperti dalam bersuci, dalam bersisir, dan juga dalam mengenakan sendal. Nabi mendahulukan yang kanan. Ini sunnah. Jadi teman-teman sekalian, eh, dalam kita berudu dahulukan yang kanan, ya, bersuci dahulukan yang kanan. Kemudian bersisir, ya, dahulukan bagian rambut yang kanan ketika kita sisir, ya, bagian rambut yang kanan. Baru kemudian bagian yang kiri. Demikian pula ketika kita menggunakan sendal, memakai sendal, dahulukan yang kanan, ya, dahulukan yang kanan. Kemudian barulah yang kiri. Bedanya kalau kita melepas sendal, dahulukan yang kiri, baru yang kanan. Demikian pula ketika kita mengenakan baju, dahulukan yang kanan, ya, barulah yang kiri. Nanti kalau melepas baju, baru didahulukan yang kiri, kemudian yang kanan. Jadi teman-teman sekalian rumusnya itu segala yang baik-baik dahulukan kanan. Masuk masjid bagus atau tidak? Bagus, dahulukan kaki kanan. Ya, keluar masjid, ya banyak godaan, banyak fitnah, dahulukan kaki kiri. Masuk rumah, bagus, kaki kanan. Keluar rumah, kita nggak tahu apa yang terjadi di luar rumah. Keluar rumah, kaki kiri. Masuk kamar mandi, kaki kiri, karena aib. Keluar kamar mandi, bebas. Aib kita sudah dikeluarkan. Maka kita keluar dari kamar mandi dengan kaki kanan. Mau makan, bagus, dahulukan kanan. Ya, dahulukan kanan, pakai tangan kanan, jangan tangan kiri. Ya, lain halnya ketika kita beristinja, ya, mau membersihkan, ya, setelah kemudian istinja dikeluarkan, ya, kita dengan tangan kiri. Jadi teman-teman sekalian, yang baik-baik itu dahulukan yang kanan, ya, dahulukan yang kanan. Nah, kemudian anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafasa fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma'aqbala min jasadihi yaf'alu dzalika salasa marrat. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau menuju ke tempat tidurnya di malam hari, beliau akan mengumpulkan kedua tangan seperti ini. Ya, beliau kemudian meniupnya sebanyak 3 kali, meniup seperti isyarat meludah. Lalu kemudian beliau membaca di kedua telapak tangannya, ya, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian beliau akan mengusap dengan kedua tangannya itu, ya, dengan ke bagian-bagian tubuh beliau yang bisa dijangkau oleh kedua tangan beliau, ya, dimulai dari bagian kepala, kemudian wajah, kemudian bagian yang bisa dijangkau oleh kedua tangan sebanyak 3 kali diulang, ya. Jadi setelah Nabi mengumpulkan kedua tangan lalu membaca Qul huwallahu ahad, al-falaq, an-nas, boleh tiup. Dimulai dari bagian kepala, ya, kepala, kemudian bagian tangan kanan, tangan kiri, bagian depan, bagian kaki, dan bagian belakang yang dijangkau oleh kedua tangan. Dan ini dilakukan oleh Nabi setiap malam, ya, sebelum tidur. Kemudian teman-teman sekalian, la yuhafidhu alal wudu illa mu'min. Kebiasaan orang mukmin itu adalah menjaga wudhu. Ya, karena itulah kita hendaknya selalu menjaga wudhu, bukan hanya untuk sholat, tapi dalam keseharian jika batal kita berwudhu. Kemudian idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yakmis yadahu fil ina
hatta yaksilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Kalau seseorang bangun dari tidurnya, ya, dari tidurnya, maka hendaknya dia tidak langsung mencelupkan tangannya ke sebuah wadah, melainkan kedua tangannya dicuci di air yang mengalir sebanyak 3 kali, karena dia tidak tahu pada saat dia tidur di malam hari itu tangannya mendarat kemana gitu. Boleh saja tangannya mendarat ke dubur atau ke tempat-tempat yang najis dan seterusnya. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Bilalin inda salatil fajri, ya Bilal, hadisni bi arja, ya bi arja amalin amiltahu fil Islam fa inni sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Qala ma amiltu amalan arja indi anni lam atatahhar tahuran fi sa'ati lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika tahur ma kutiba li an usolliya. Baik, jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu suatu ketika ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Bilal, apa sih amalanmu sehingga aku mendengarkan terompa langkahmu di surga? Bilal mengatakan, aku tidak punya amalan-amalan khusus selain aku selalu menjaga wudhu. Dan jika wudhuku batal, aku akan berwudhu. Dan setelah berwudhu, aku sholat 2 rakaat. Nah, ini adalah amalan yang dilakukan oleh Bilal dan Nabi membenarkan. Ya, Nabi membenarkan. Maka diamnya Nabi atau Nabi tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh Bilal menunjukkan ini adalah sunnah. Ya, sunnah. Baik, teman-teman sekalian, kedudukan sunnah. Mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan implementasi dari ana basyarum mislukum yuha ilayya. Dan juga merupakan bukti kebenaran syahadatnya, khususnya syahadat kedua. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya, meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan mengimani bahwa Nabi SAW adalah Rasul Allah. Kita melangkah kepada kelanjutan ayat. Annama ilahukum ilahu wahid. Sungguh hanyalah Tuhan kalian adalah Tuhan yang maha tunggal. Tuhan yang maha tunggal. Teman-teman sekalian, penggalan ayat ini mendidik kita untuk memahami dengan terang dan jelas bahwa inti ajaran sunnah adalah tauhid. Dan sekaligus menjadi inti kehidupan manusia sebagai al-insan, sebagai an-nas, sebagai Bani Adam, sebagai al-bashar adalah tauhid. Dan tauhid itu adalah kalimat la ilaha illallah, yang artinya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Teman-teman, kalimat la ilaha illallah itu bermakna an-nafyu, yang artinya penafian atau peniadaan. Kemudian al-isbat yang artinya adalah penetapan. Seperti termaktub dalam surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai ayat 27 dan surat Al-Baqarah 256. Syarat bersaksi dengan la ilaha illallah harus disertai dengan ilmu, disertai dengan yakin, disertai dengan qabul, inqiyad, siddiqah, ikhlas dan mahabbah. La ilaha illallah adalah pintu masuk kepada bangunan Islam. Lalu kemudian terkait antara satu dan yang lainnya. Jadi teman-teman sekalian, dengan seseorang mengucapkan la ilaha illallah, dia mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah, maka dia telah menyatakan keimanan. Lalu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia berikrar akan melakukan amal soleh sebagai konsekuensi benar imannya. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya. Nah, teman-teman sekalian, cita-cita terbesar seorang muslim adalah perjumpaan dengan Allah. Perjumpaan dengan Allah di akhirat, di dalam surga. Maka siapapun yang menginginkan perjumpaan dengan Allah, rumusnya
falyamal amalan soliha wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Maka hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Nah, teman-teman sekalian, syarat yang harus dilakukan oleh siapapun yang rindu dan cinta melihat wajah Allah yang maha indah di surga, di akhirat kelak nantinya, adalah dengan merealisasikan makna syahadatain, yaitu dengan melakukan amal soleh dan berjuang agar tidak terjatuh dalam kesyirikan apapun bentuknya, besar atau kecil. Apa itu amal soleh? Amal soleh itu adalah amalan yang diniatkan karena Allah semata dan dalam pengamalannya bersesuaian dengan apa yang diteladankan dan diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang disebut dengan amal soleh. Maka ketika Allah mengatakan falyamal amalan soleh, hendaknya dia beramal soleh, berarti dia melakukan amalan niatnya murni karena Allah, caranya sesuai petunjuk Nabi. Tidak melakukan kesyirikan, wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Maksudnya adalah mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, sifat-sifat ketuhanannya, dalam uluhiyahnya, dalam hal ketaatan dan ibadah kepadanya, serta dalam al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Baik, sebagai kesimpulan teman-teman sekalian, hidup di dunia adalah ujian dan bersifat sementara. Sedangkan akhirat adalah kebenaran dan bersifat abadi. Akhir dari perjalanan kehidupan manusia hanya berujung pada dua kemungkinan. Mendapatkan ridho Allah masuk ke dalam surga atau mendapatkan murka Allah masuk ke dalam neraka. Siapapun yang mengharapkan akhir perjalanan hidupnya adalah perjumpaan dengan Allah yang berarti masuk surga, maka hendaknya dia memperhatikan kehidupan di dunia dengan merealisasikan makna syahadatain, yaitu melakukan amal soleh dan meninggalkan berbagai praktek kesyirikan. Semoga Allah mengaruniakan taufik untuk menghabiskan sisa umur dalam keimanan dan ketaatan kepadanya. Dan semoga Allah menjaga umat Islam dari berbagai praktek kesyirikan yang menyebabkan kehinaan di dunia dan juga di akhirat. Baik teman-teman sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan dari materi tentang makna syahadatain yang dikaji digali dari Quran Surah Al-Kahfi ayat yang ke-110. Selanjutnya teman-teman setelah menyimak materi ini, mengikutinya dari awal sampai akhir, Anda diminta untuk menuliskan di pesan atau di kolom komentar. Ya, sebut nama Anda dan juga NPM. Lalu Anda berikan persaksian bahwa telah mendengarkan, telah menyimak, telah menonton materi makna syahadatain dari menit pertama hingga menit yang terakhir. Ya, secara baik. Nah, ini syarat untuk kemudian terkategori teman-teman hadir. Yang kedua, lakukan presensi secara online seperti biasa, di mana link untuk presensi online terdapat di bagian deskripsi grup. Ya, dan yang terakhir teman-teman sekalian, ya, dan yang terakhir adalah hendaknya teman-teman selalu memantau ketidakhadirannya. Ya, lihat di bagian deskripsi grup, di sana ada link nilai kehadiran atau nilai UTS-nya. Maka teman-teman pantau selalu perkembangan kehadiran dan ketidakhadiran Anda. Jika ada terlihat warna merah, itu berarti teman-teman harus segera mengganti ketidakhadiran itu dengan menghubungi dosen. Dan insya Allah akan kami berikan hal-hal apa saja yang bisa mengganti ketidakhadiran menjadi hadir. Baik teman-teman sekalian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Naktafi bihadzal qadar. Nas'alullah ayyaja'alana minalladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.